ya banyak pun juga ternyata nggak bagus. Malah ada cerita waktu itu, jadi dari lucu sih sampai viral di sempat. Ada orang laundry tempat lain, Ya. dia nggak puas. Di Bogor juga nih. Di Bogor juga, Hmm. I don't know. Terus dia datang ke tempat gua nih, set datang, Mas bisa bersihin noda ini nggak? Dia bawa itu masih pakai plastik toko sebelumnya, Mas, terus lace. Ada brandnya, ada brandnya itu masih kita lihat. Terus bilang ini nggak bisa bersih, padahal udah 2 kali 3 kali komplain tetap nggak bisa bersih. Terus gue gini aja, ya udah coba aja nyuci di kita, kalau nggak bersih gue kasih gratis sama gue. Garansinya itu. Garansinya itu nggak usah macem-macem. Selamat malam Sobat Landak, mohon maaf agak telat 3 menit ya, tapi kita hari ini kedatangan tamu spesial. Mana kameranya? Hah? Itu dia. Belum. Kita kedatangan tamu spesial yang berada di sebelah saya yang bernama Mobang atau Om atau Pak. Mas aja kira-kira gue Jawa ya. Mas Gali, ya betul. Mas apa Om? Om Bram. Wah kok Om Bram? Jauh Kesannya ya. gimana Siapa gitu? Om Bram? Mas Gali aja berarti ya. Tapi sebelum kita mulai podcast, kalian bisa follow dulu. Kalian bisa follow kita Landak di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube juga ada. YouTube sekarang kan lagi streaming. Di Twitter ada, di LinkedIn bahkan juga ada. Nah, kalau kalian juga mau nonton podcastnya sebelumnya, kalian juga bisa lihat di Spotify kita, atau kalian bisa akses di Anchor kita, atau di YouTube kita juga udah ada episode-episode yang sebelumnya begitu. Kalau pada hari ini kita akan membahas nih, jadi dari Mas Galih gitu ya, kan dia dulu itu, bukan dulu sih, sampai sekarang begitu ya, kan dia sudah memulai suatu UMKM gitu kan ya, laundry tas dan sepatu yang bernama Step and Shoe. Yes. Betul? Terus sekali. Ini kalau gue salah gawat juga. Oke, kalau gitu pengen nanya sih Mas Gali sebenarnya, yang membuat Mas Gali itu memutuskan untuk memulai Step and Shoe itu apa sih? Yang pertama itu sebenarnya Step and Shoe tuh mulainya pas gue zaman kuliah ya. Mungkin dari tahun 2015. Semester 4 atau 5 mungkin. Nah itu gue kayak, ya sebenarnya awalnya tuh dari si Tirta sih, kalau lu tahu. Shoes and Care kan dari Jogja ya. Oke. Nah di Bogor tuh belum ada waktu itu. Sedangkan gue sebagai anak-anak kuliah nih, biar kata gue udah punya uang jajan, cuma kadang-kadang kurang. Jadi ini mau nyari uang jajan lebih Ya. ceritanya. Awalnya seperti itu. Awalnya kayak gitu, sekalian sama nyoba-nyoba, karena kan gue lumayan suka sama sepatu ya. Gue sama teman-teman gue dulu di kosan kan, di kosan waktu itu 3 lantai 4 lantai gitu. Kita senang sepatu, dan sepatunya tuh kita di tempat kuliah kita tuh ada yang turun lapang apa segala macam, jorok semua. Ya udah gue coba beli cleaner, coba sendiri. Terus ternyata buat gue pribadi tuh udah bersih dengan teknik yang seadanya, dengan modal yang seadanya waktu itu. Iya, menurut gue tuh cukup bersih. Terus anak-anak di kosan gue, sini sepatunya, coba udah gratis, santai, nanti kalau bersih next time lu bayar berapa, sekian. Waktu itu masih 20-30 ribu. Gue iseng sebenarnya, tapi lama-lama kok seru juga. Oh, tuh, jadi emang berarti sebenarnya. Berarti mulai dari pemaksaan Mas sih. Gali. Dari pemaksaan sih sebenarnya. Sepatunya Mas Gali dulu, wah, gue bisa ngebersihin nih. Gue bisa iya. Tawarin ke teman-teman gue nih. Yes. Hasilnya juga bagus, terus berarti respon mereka juga bagus dong. Responnya bagus. Walau kata sih dulu ada trial, namanya kita ada trial ya. Kadang ada yang kita belum bisa bersihin sepatu yang model kayak gini, tapi by time sih bisa sih. Tapi berarti kalau dulu itu kan Mas Gali kalau sambil kuliah itu udah bareng teman, atau bener-bener awalnya start sendiri bener-bener? Kalau dari nolnya start sendiri, atau dari nolnya tuh dulu udah ada teman, ngajak teman atau gimana tuh? Dulu itu sama teman. Oh, sama teman. Bertiga gitu. Ada teman gue cewek juga. Dia tuh sebenarnya kayak awal-awal marketingin lah sebenarnya. Karena gue nyuci sepatu, dia marketingin. Sampai kita bikin Instagram apa segala macam, kita pasarin. Awal-awal tuh kayak gitu. Terus lama-lama ya mungkin kita juga sibuk segala macem. Tugas-tugas kuliah kan makin numpuk. Jadi ya udah, coba gue jalanin sendiri waktu itu. Sendiri gitu.
dari Mas Gali kan awal tuh nyoba gitu kan, sampai ketemu titik oh gue mantep nih kayaknya gue bisa terusin gitu kan, berarti kan udah kayak ada track record Nah, gitu kan, berarti kan titik kayak baliknya gimana adalah tuh? saat gua sampai keteteran janjian sama orang. Jadi karena kita belum ada tempat kan di kosan kan. Mm-mm. Di kosan ya seproper-propernya gimana sih kalau di kosan, mau nyuci sepatu aja harus gantian sama orang mandi atau di wastafel gitu. Itu awal-awal. Oh kalau Dan ini mungkin berarti orangnya kosnya kayak WC luar gitu. Iya, kayak ada tempat ngudu kecilnya gitu. Nah, itu Oh, iya, di iya, luar. iya, iya, iya. Itu seru sih, itu seru sih. Sampai suatu ketika kayak gua masuk ke kelas gitu, lagi kelas, ucuk-ucuk gua bawa 4 sepatu, 5 sepatu sama dosennya sama teman-teman dilatin. Lu ngapain bawa sepatu banyak-banyak? Usaha gua nyari duit gua bilang gitu. Iya. Terus kayak kata, ya udah bagus ya udah, yang penting kamu belajarnya oke lah. Tuh. Ya ampun. Dari situ Berarti- mulai keterusan. oh berarti memang awalnya tuh dari kosan dulu, bahkan berarti kalau yang nyuci sepatu dulu berarti belum ada tempat, berarti yang semisal menyuci sepatu datang ke kosannya Mas Gali dong. Nah, kalau orang teman-teman gue sendiri, mereka bisa ke gue langsung ke kosan. Cuma buat orang-orang atau angkatan lain atau orang lain, gue bisa di meeting point gue bikin. Entah bisa di kampus, di tempat makan atau di McD gitu. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat yang bisa jadi meeting point gitu. Seru sih, Kenapa? seru sih. Oh ada pertanyaan, silakan ya kalau yang ada yang mau bertanya langsung aja. Oke. Iya dari Pak Hans pribadi. Kenapa dari awal nggak jalan sendiri? Kan jadinya nggak usah bagi-bagi. Waduh ini silakan dijawab mungkin. Namanya kita bersosialisasi ya. Kita kan kosan tuh rame-rame ya. Jadi ide itu nggak bakal cuma sendiri. Apalagi waktu itu kan kesibukan apa aktivitas kan kita sering bareng-bareng sama teman dong. Lagi Ya. nongkrong, lagi apa segala macem, nyeletuk aja. Bikin yuk. Coba. Kok seru. Jadi gitu. Jadi awalnya gitu. Tapi gue consider sih dari awal kayak yang kayak gini nggak mungkin bisa terus-terusan kita bareng dengan, apalagi kita masih kuliah ya. Kita Ya. nggak tahu next stepnya orang-orang masih pada mau dengan sit on the table yang sama apa enggak gitu. Kita nggak tahu. Makanya waktu itu juga nggak banyak-banyak gitu. Cuma 2 orang 3 orang gitu. Yang nyeletuk Mas Gali nih dulu berarti. Pas Enggak, yang di justru bukan pas gua. di perkumpulan itu. Enggak. Justru bukan gua. Siapa tuh? Yang ceweknya? Ada ceweknya ya. Yang terusin jadi Mas Gali berarti. Iya. Oh, alah. Gitu. Sampai sekarang masih best friend sih gua sama dia. Tapi dia kenapa dia nggak nerusin kalau gitu? Dia bikin usaha yang lain waktu itu. Oh. Gitu. Jadi kita seru-seruan aja pada awalnya kayak iseng-iseng. Ya kalau nggak bersih ya seenggaknya kita sendiri gitu loh. Buat kita sendiri. Tuh. Tapi kalau tadi yang Mas Gali bilang berarti emang dia juga ada kesibukan sendiri dan akhirnya ya nggak ketemu juga ya. Lebih baik diusahakan sendiri, jadi Mas Gali terusin sendiri. Oke. Apakah sudah menjawab? Kalau sudah menjawab, ada Dan lagi pertanyaan? satu lagi. Sebenarnya itu Ada lagi. ini yang paling krusial sih, karena kita jalanin pakai hobi. Jadi berapapun uang yang kita terima itu nggak masalah gitu. Jadi pada awalnya memang kita sama sekali nggak mikir omsetnya berapa, ini berapa. Toh dengan modal yang kecil kita bisa balik modal, kita bisa makan enak, bisa makan gyukakuan atau ya semacam gitulah dengan uang itu, tanpa kita mau buat jajan-jajan apa, ya udah kita buat makan sendiri aja, buat seru-seruan aja kita. Jadi sampingan ya bisa Buat beli dipakai sayur, buat beli kalau- sayur, beli buat sayur, kebutuhan dimakan, sehari-hari, iya. buat Kita kan buat kayak jajan gitu itu ya. kita masak sendiri di kosan Oh. gitu. Jadi sebenarnya iseng-iseng kayak gitu sih, bayar token listrik gitu-gitu. Tapi Jadi kan kebutuhannya lumayan situ. ya kan? Iya lumayan. Buat listrik, buat air kan nggak berasa tiba-tiba Iya. oh anjir kok uang tabungan gua habis nih. Tapi kan kalau ada sampingan kan enak gitu ya. Bisa buat cover gitu. Tambah-tambahan aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, pengen nanya nih Mas Gali, sebenarnya ini udah ada di postingan Instagram kita. Kan ini awalnya kan dari sampingan terus tiba-tiba diseriuskan dan tiba-tiba jadi tesis nih. Mas Gali. Itu ceritanya bisa sampai menjadi tesis tuh gimana tuh Nah, Mas ini Gali? seru sih sebenarnya. Setelah S1 itu mungkin tahun 2000, gue lulus tahun berapa? 2018 lah S1. Udah lupa nih. 17 atau 18 lupa. Pembelas Itu gue harusnya. sempat vakum selama 2 tahun. Terus beres itu gue masuk S2, ngambil manajemen bisnis. Nah, di situ gue ketemu teman-teman ternyata yang orangnya malas-malas juga kadang-kadang. Maksudnya? Dia karena gue kan punya pengalaman sepatu ya, gue cerita akhirnya ke mereka. Terus jadi mereka kayak nge-spill gitu, ini
gue pernah laundry di sepatu sini loh, gue pernah laundry nyuci di sini, tapi hasilnya nggak ada yang bagus. Sedangkan gue bikin tuh dari 2015 sampai 17-18 itu kayaknya nggak ada komplain aja. Pesaing ada, tapi kalau di Bogor jujur gue nomor 1 di Bogor. Oh, nomor 1. Gue nomor 1. Oh, luar biasa. Kalau lu mau cek satu-satu laundry Bogor bukanya kapan, nomor 1 tetap gue. Wes. Serius ini. Rekomendasi Bogor pokoknya Step and Shoot gitu ya. Aduh. Gitu, itu pertama. Terus habis itu tadi apa jadi lupa gue? Tesis. Oh, Kenapa tesis bisa ya? Oke. sampai berlanjut diseriusin jadi tesis? Padahal kan tadi hiatus tuh. Nah, udah hiatus lama nih kalau kata orang anim nih. Iya. Terus berarti kan ada sesuatu yang salah selama gua vakum. Selama 1 tahun 2 tahun itu ada yang salah dari cara nyuci orang-orang di Bogor ini nyuci sepatu. Kenapa nggak bisa berkembang gitu loh? Iya, 2 iya. tahun buat teknologi itu udah jauh banget. Kenapa nyuci Iya. sepatu aja Nggak masih berkembang. banyak yang kotor, masih yang nggak berkembang. Ya udah akhirnya gua bikin proper bisnis gua. Mulai dari tempatnya, manajemennya, cara pengolahannya, bahan-bahannya yang gue pakai segala macam, gue riset ulang lagi sampai jadi akhirnya jadi toko. Nggak sebatas itu, tapi pas gue mau tesis kayaknya apa yang udah gue buat tuh harus gue tes nih. Makanya gue bikin tesis itu. Bener nggak sih marketing gue? Bener nggak sih cara gue mempromosikan? Bener nggak sih cara gue melakukan hal ini semua kayak gitu sih. Jadi sebenarnya juga dari seru-seruan gitu juga kita coba-coba, ternyata di approve sama dosen. Di approve sama Di dosen. approve. Dan kebetulan kan kalau nggak salah tuh syaratnya minimal kalau lu mau cari UMKM tuh yang minimal 5 tahun. Ini pas di 5 tahun nih. 5 tahun. Jadi bisa gue pakai. Gitu. Oh, abis itu berarti dari sana berarti apa pengembangan strateginya gimana? Terus Ya. tadi kan apa kayak manajemen itu seperti apa begitu kan? Yes. Berarti semua itu dimulai dari tesis gitu. Jadi dari Dari tesis juga. tesis Sebenarnya kayak ngebikin dasarnya jadi lebih Iya. pondasinya gitu. pondasinya lebih kuat. Oh ternyata Lebih approve kuat. lo gue bikin kayak gini. Oh kayak gini. Ternyata ada yang kurang. Oh ternyata gini loh gitu. Kan banyak jurnal-jurnal segala macam juga tentang, kebanyakan sih laundrynya laundry baju sih. Ada beberapa tuh nggak banyak lah mengenai laundry sepatu gitu. Jadi itu gue ambil sih, itu jadi basisnya gue coba ngambil. Karena ada peluang di situ ya. Oh, Ya. kok mah banyak gitu ya di Bogor berarti kan. Oh, di sini Mas Gali masuk gitu. Ya banyak pun juga ternyata nggak bagus. Malah ada cerita waktu itu, jadi dari lucu sih sampai viral nih sempat. Ada orang laundry di tempat lain, Ya. dia nggak puas. Di Bogor juga nih. Di Bogor juga, I don't know. Terus dia datang ke tempat gua nih, datang, Mas bisa bersihin noda ini nggak? Dia bawa itu masih pakai plastik toko sebelumnya, Mas, terus lace. Ada brandnya, ada brandnya itu masih kita lihat. Terus bilang ini nggak bisa bersih, padahal udah 2 kali 3 kali komplain tetap nggak bisa bersih. Terus gue gini aja, ya udah coba aja nyuci di kita. Kalau nggak bersih, gue kasih gratis sama gue. Oh, garansinya itu. Garansinya itu nggak usah macem-macem. Hmm. Gue kasih gratis aja. Bener. Dicuci 10 menit sama Bersih. karyawan gue, bersih. Kincelong emang luar biasa Step and Shoot. Terus Makanya kan diviral- sampai sekarang terus diviralin masih sama berlanjut. orangnya, dibanding-bandingin di Instagram. Oh. Jadi sempat seru itu. Terus banyak yang komen, banyak yang share, Ya banyak yang ada like aja gitu. lah, ada aja lah orang-orang itu. Biasanya kan netizen emang Ya, cepet cuma kalau gitu kita kan. ya udah gitu. Hmm. Berarti kan ada sesuatu nih perbedaan Step and Shoot yang gue bikin, yang yang menurut gue ada perkembangan dibandingkan sama yang lain Dengan kompetitor. dengan kompetitor gitu. Iya. Nah, terus yang kalau yang kan itu tesis sendiri atau Sendiri. kalau berarti kalau Emang bisa bareng-bareng? di mana yang bisa bareng-bareng ya? Enggak sih, gua Kerja kelompok kali itu lah. enggak, mungkin tuh kayak luar negeri tuh ada yang bareng tuh gitu kan. Ya mungkin kalau di luar Iya, nggak kalau bisa. di luar bisa bareng. Ada pertanyaan lagi? Cuma ngasih ada komentar dari Dedi Rizky. Dedi Mas Rizky. Dedi. Iya. Oke. Mantap nomor 1 ibu. Oh, yes. Jos. Next Jos. Knowledge Shoes and Career Dokter tepat. Dapat testimoni ini dia. Dapat dukungan. Tolong Mas Dedi taraweh dulu ya. Wah. Udah kelewat jamnya ya. Udah lewat ya. Udah jam 7. 7. Aduh. Kalau gitu kita lanjut. Oke. Nah, ini sekarang ngejalanin Step and Shoot tuh full time atau masih ada pekerjaan tetap sih sekarang? Nah, kalau dulu pas gua nge-build awal, setelah gua beresin lulus S2 itu, memang gua ngelakuin semuanya sendiri. Karena ini ibaratnya hobi gua, jantung gua tadinya malah di sini. Anak lah.
anak Udah lah, kayak- udah kayak anak sendiri, ya. anak sendiri dari A sampai Z gue sendiri, rule-nya segala macam gue sendiri. Ya 5 bulan 6 bulan awal gue sendiri. 5 bulan 6 itu 5 bulan. bulan sendiri, tapi ya thank you sih ada gue dapat job lain, sekarang udah kerja. Nah untungnya di sini gue bisa dapat beberapa karyawan yang bisa gue percaya, teman-teman yang bisa gue percaya untuk ngebangun ini semua gitu loh. Jadi banyak insight, nggak cuma gue berdiri sendiri gitu, nggak bisa. Banyak Banyak dukungan lah. insight, dukungan, tambah-tambahan, kurang-kurangan, masukan kayak gitu. Banyak dukungan dari lingkungan Iya. sekitar lah Jadi pokoknya. semua tuh ya jadi masukan buat gue. Hmm. Apalagi ini kan jasa ya. Iya. Jasa ya, kalau sekarang lu beli nasi goreng nggak enak, lu nggak usah tinggal ke sana kan, besok cari nasi goreng lain. Cari nasi goreng lain kan Cuma masih kalau ini banyak. kita jasa, misalkan sepatu nggak bersih, iya syukur kalau cuma nggak bersih orangnya nggak balik lagi. Kalau dia komplain, Iya. Iya kan? Kan word of mouth-nya kemana-mana. Iya. Oh sekali Yes, dan itu jelek. kuat banget. Iya. Ada pertanyaan lagi? Dari DC silakan. Kapan nih step show buka di Jakarta? Ah, ini kapan nah nih? itu Kita pertanyaan bagus menunggu-nunggu tuh. nih. Itu Kan pertanyaan bagus. di Bogor udah mantep nih kan. Itu Kapan nih dia. buka cabang nih? Itu dia. Menarik ini Sebenarnya pertanyaan. bukan dari kemarin juga sih, dia setahun ini lah gue pikir. Dari setahun bukan dari kemarin. Iya, Kemarin setahun. iya sih. Udah lama berarti Udah mikirnya. lama. Iya. Emang ancang-ancangnya akan ke Jakarta, cuma mungkin kalau untuk di Jakarta kita mau bener bikin yang proper, nggak yang ece-ece. Di Jakarta jujur banyak yang ece-ece juga ada, yang bagus tapi overprice. Nah, Kita nggak mau jadi top of mind yang ini bagus tapi mahal. Mahal. Kita tetap merakyat, makanya kita mulai dari Bogor, karena Bogor tuh menurut gua harganya masih cincai-cincai lah. Justru kayak sekarang pemekarannya itu banyak yang mulai tumbuh tuh kayak di Cibinong, terus di Bandung, tempat-tempat kayak gitu justru lagi berkembang. Jadi mungkin gue bakal masuk sana dulu, at the end kalau ada rezeki, ada tambahan tenaga segala macam, gue bakal buka di Jakarta. balik ke ibu kota. Yes, enggak sih. Ibu kota gue banyak sih. Lahirnya di Semarang, tinggalnya di Tangerang, pindah ke Bogor, nyari duit di Jakarta. Kuliahnya di Bogor. Kok jadi silsilah? Kok jadi history bapak ini? Kayak gitu deh. Berarti kan nanti kita tunggu lah ya di Jakarta ya. Tapi ke Cibinong dulu berarti. Ya mungkin Muter di situ dulu. bisa. Ya kita muter lihat nanti lah. Hmm. Mana opportunity yang paling bagus buat step and shoe sih. Gitu. Nah, semoga menjawab tuh ya. Kalau yang menunggu kehadiran Step and Shoe di Tapi Jakarta tenang, gitu. tapi tenang. Heeh. Nggak usah sampai gue di Jakarta kok. Kita online tuh udah banyak. Oh gitu. Dari Ternate, Palembang, Makassar, Jakarta apalagi banyak, sampai orang tuh rela ke Bogor pagi-pagi subuh-subuh buat datengin toko kita juga banyak. Kalau yang dari luar gitu apa tuh? Maksudnya kirim sepatu? dikirim. Oh percaya banget dong, berarti kan trustnya udah ke-build. Ya, mungkin mereka pada awalnya ngetes juga sih pakai mungkin tas atau sepatu yang biasa-biasa aja, tapi oh ternyata bagus nih, berkembang. Sampai yang lucu itu ada ya supir tiba-tiba datang masukin 20 sampai 30 sepatu tasnya Gucci, Chanel, Prada gitu-gitu. Nggak nanya tuh tasnya dari mana tuh, kan bahaya nih kan. Itu gue nggak mau spill. Tas banyak nih. Itu gue nggak mau spill itu siapa. Itu gue nggak bisa spill siapa. Itu dia orang power lah, ada di Step and Shoe, kekuatan ya. lah pokoknya lah. Ya, sampai dia bisa kayak gitu. Nah itu sampai percaya sama kita. Bahaya sih kalau Sampai yaudah nih kamu gini bersihin, kan. sekarang dibersihin, nanti tante bawa lagi deh yang lain. Tante bongkar satu lemari lagi. Aduh, Which is banyak banget dong. lemari lagi, satu lagi. Iya. Itu tadi 20, ada lagi. Oh ya susah sih ya. Itu dia. Punya banyak tas itu kapan pakainya bingung juga. Konsumen tuh aneh-aneh emang. Ada pertanyaan lagi? Dari pribadi Hans, Oh, dari Pak pribadi lagi, silahkan. Pribadi lagi. Step and Shoe ada rencana untuk digitalisasi nggak? Nah, Digitalisasi gimana tuh maksudnya? digitalisasi Gua butuh mungkin insight digitalisasi. kalau digitalisasi mungkin gue bantu deh. Digitalisasi mungkin, tapi harusnya udah ada kan sekarang digital apa? Step and Shoe kan bisa dicek di Instagram, terus di mana lagi? Instagram, Google, FB juga ada semua, dan marketnya tuh beda-beda. FB, Instagram tuh beda-beda. Ada TikTok kita juga ada. Aktif mempromosikan juga gitu kan? Aktif kita aktif iklan segala macam ya, kita main itu. Iya sih, kalau sekarang kalau UMKM nggak go digital juga Abis
nggak bisa. susah dikenal orang sih Iya, kan, kita percuma. maunya Iya. sekarang kan semuanya mau digital, apalagi kan kayak covid juga kan memaksa kita untuk Yes. masuk ke dunia digital lebih cepat lagi gitu Dan kan. lucunya soal covid itu nggak ngaruh sama usaha gue. Bagus dong. Iya. Hmm. Di saat ya alhamdulillah sih di saat orang lagi down, tapi bisnis gue masih bisa lancar karena mungkin orang karena sering di rumah ya, jadi bongkar-bongkar barang, dia tahu mana barang-barang yang rusak yang Bebersih. sebenarnya contoh lah ada tas Gucci. Mm-mm. Sekarang misalkan ada yang bagian yang rusak pengen robek. Mau nggak sih dibuang tas Gucci itu dengan harga segitu? Nggak mungkin kan? Iya. Tapi dengan kondisi kayak gitu, dia nggak mungkin didiemin dan nggak mungkin dipakai juga. Akhirnya ya dia milih untuk coba nge-repair, nyuci di kita gitu. Dan banyak dulu malah dari tetangga dulu. Jadi gue kayak agen rumah aja, misalkan rumah sebelah nih nomor 1 udah beres nih 5 sepatu set, pindah lagi ke rumah sebelahnya, kan ngobrol kan, orang-orang tuh ngobrol kan, Ini door to door. door to door. berarti. Orang tuh yang datang ke kita juga kata si ibu ini bagus loh Oh. gitu. Terus nyokapan juga ada ibu-ibu lah sana. Jadi kita masuknya juga lihat situ, word of mouth segala macem. Word of mouth-nya cepat berarti kalau dari ibu-ibu gitu. Cepet banget, ibaratnya satu ibu-ibu bisa bawa 5-10 orang at least dia cuma lihat-lihat, tapi nanti jadi banyak. Jadi di grup dia ngomong bagus loh di sini cuci bla 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 gitu ya. Kan seru tuh. Nyebarnya cepet. Pantas kuping gue sama karyawan pada panas, ternyata diomongin sama orang ciri. Ya bagus dong kan, berarti kan, nah kan berarti Oh, dia udah lagi diomongin diomongin nih, nih, dia berarti lagi kalau diomongin panas nih nih. berarti bakal ada rezeki nih. Aduh. Nah ini pertanyaannya sih, selanjutnya filosofi dari nama Step and Shoe tuh dari mana sih? Sebenarnya dari dulu sih itu. Dari dulu. Jadi sebelum gue bikin laundry sepatu itu ada beberapa tugas lah. Ada beberapa tugas, terus gue kayak setelah bikin Step and Shoe ini kan kita tetap harus punya apa ya, emang harus punya filosofi. Gue tuh mikir ya kita mau kemana aja tapi harus tetap ingat nih si laundry sepatu nih, si Step and Shoe nih. Lu mau ke sepatu lu mau kotor ke naik gunung, turun lapang, becek-becek kan segala macam, ya Step and Shoe yang lu inget. Makanya gue bikin your shoes treatment is even closer than your step. Your shoes treatment is even closer than your step. Jadi ya Step and Shoe tuh ada di deket lu pada gitu loh. Jadi lu mau sepatu lu pakai riding, mau pakai becek-becekan lumpur-lumpuran, ya lu tetap ingat kita. Karena kita sedekat itu sama lu sebenarnya gitu. Mau lu melangkah sejauh apapun. Sebenarnya itu sih yang mau kita tonjolin. Nah itu yang bikin yang kayak mikirin itu tuh siapa tuh awalnya? Lu dong? Iya, gue sama teman gue itu. Oh, tapi Gitu. ya yang sekarang temennya nggak ngelanjutin ya. Iya. Udah beda jalan lah. Ya, jalan ninja kita udah berbeda lah. Iya. Kalau di Step and Shoe tuh tantangan terbesarnya apa sih? Apalagi pas mulainya lah gitu. Pas mulainya adalah karyawan. Nyari karyawan. Nyari karyawan itu susah. Bukan tempat ya yang susah di awal. Ya alhamdulillah tempatnya lumayan gue dapet tempat lah yang bagus. Tapi kalau tempat sebenarnya di mana bisa. Ya. Di mana bisa, karena sekarang sosial media apa segala macam udah bisa kirim segala macam, is not big deal lah. Walaupun tetap ada persenan faktor tersebut kan. Cuma yang paling krusial adalah how to manage yang di bawah lu. Your team lah. Your team ya. Karena gue yang pertama bukan nyari karyawan tapi gue nyari keluarga. Jadi karyawan gue tuh gue pengen punya rasa memiliki di Step and Shoe. Jadi gue pengen mereka kreatif, pemecahan masalahnya bagus, tanpa gue suruh ABC mereka kalau sepatu gini harus diginiin, ada tas gini langsung diginiin gitu. Tapi itu kan harus by time. Makanya pas saat itu gue pakai beberapa orang yang gue percaya dan gue ngerjain itu dari awal. Nah itu cari Gue coba. Nah lucunya pas renov itu ada karyawan nyokap gua kan, ya tukang dia punya anak. Anaknya itu sempat nukang juga di tempat gua. Setelah rumahnya jadi renov, gua tarik, lu mau tambahan duit gak? Sekarang kan rumah udah beres nih. Coba yuk laundry sepatu, bantuin Mas Gali, gua gituin. Lu lihat dia terampil ya, sekarang tukang bro. Tukang mana ada sih nggak kerja keras. Iya. Besides gua belum bisa ngasih gaji yang proper. Ya baru buka gitu kan. Iya. 1 orang 2 orang, sama gue dibantu sama teman gue namanya Mameng.
abang kelas gue sih sebenarnya, tapi dulu pas S1 gue bikin cuci sepatu, dia juga bikin di Terus tempat. gimana tuh? Ya kita Dia? cengli-cengli. Justru kita karena alhamdulillah waktu itu pasar gua cukup penuh. Jadi akhirnya malah kadang dia kasih. Gua kasih ke dia. Oh lu sharing lah. Gua sharing. Kalau nggak kuotanya kepenuhan di lu. Kepenuhan, gua juga jadi Ya. malah nurunin kualitas, gua juga gak pengen gitu. Ada pertanyaan lagi? Wih, Dari DC, hari ini DC lagi. hari ini pertanyaannya banyak. boleh ceritain nggak kenapa bisa pisah jalur sama temennya? Wah silakan. Sebenarnya sih nggak pisah juga sih, tapi lebih ke dia kan punya kesibukan sendiri, kayak ya dia punya pacar sendiri, punya pengen main sendiri juga gitu. Ya sebenarnya ya anak kuliahan sih kalau kata gue, masih ya awal kan nyoba-nyoba, ada yang tetap pengen stick together, ada yang pengen beda jalur, ya udah itu aja sih, nggak macem-macem, nggak yang musuhan, nggak karena duit, nggak karena gue lebih keras dibandingkan lu, apa nggak ada. Itu Kalau bisa disimpulin prioritas lah. prioritas ya, Prioritas masing-masing. prioritas aja sebenarnya Masing-masing Ya. orang beda gitu ya. kayak gitu. Nah, semoga Dan- bisa menjawab. Ya. Dan gue juga pengen bikin simple ini sih. Gimana tuh maksudnya? Jadi ya beberapa kali teman gue bikin usaha, ya kendalanya pasti ya entah uang, entah prioritas kayak gitu kan. Tapi Iya. semakin dikit tim lo, Mm-mm. semakin lo bisa fokus. Semakin pembagian kerjanya juga lebih benar. Gitu. Startnya dari kecil dulu gitu Tapi ya. dari kecil, nggak bisa tuh tiba-tiba lu bikin Gede gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kelabakan sendiri. Iya pasti tetap ada yang tersakiti dari orang-orang itu. Oh iya. Tersakiti gitu. Aduh bahasanya. Ya gitulah namanya orang, kan kita nggak tahu ya. Sekarang ngomongnya A, besok B, besok C, kan kita nggak tahu. Dan orang kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang sekarang lagi butuh bareng-bareng, besok tiba-tiba butuhnya cuma sendiri. Cari yang solid lah ya. Cara yang suat. Nah, Yang sama tujuan dari awal sampai akhir. ada yang teman bisa jadi partner kerja, ada yang nggak bisa juga. Temennya ada yang temen. ada yang temen, ya udah temen aja, nggak bisa jadi teman kerja, nggak bisa. Ada yang orang lain, insider lain, bukan teman tapi bisa diajak kerja juga ada. Ya kita harus pintar-pintar ngeliat psikologi orang, ya gitulah. Pinter-pinter nilai orang lah ya Pintar-pintar harus. nilai orang sih. Iya, apalagi kalau udah mulai manage tim. Yes. Dan karakternya juga kita harus cocok gitu. Berarti tuh kalau dari awal Mas Gali kan harus ngajarin tuh. Mm-mm. Berarti tuh apa Cukup on effort board sih. banget dong. Iya. Itu kan berarti kan Di- ngajarin berapa? Tadi 2 orang kan di awal kan. Nah, satu orang ini sebenarnya kan yang udah pernah laundry sepatu. Uh-uh. Jadi dia juga bantuin gua lah. Oh, basicnya udah ada. Basicnya udah Dasarnya ada. udah ada. Cuma kita tingkatin dari segi detailing, kualitasnya kita tingkatin lagi. Karena nggak mungkin dengan cara gua nyuci sepatu, laundry sepatu atau tas 5 tahun lalu sama sekarang pasti beda. Pasti udah ada yang lebih canggih Iya. lah. Ada cara yang lebih Ada cara. yang udah lebih canggih lah dibandingkan yang 5 tahun lalu gitu ya. Dan gue juga FYI gue juga punya alat untuk membersihkan sepatu sendiri, pakai ozone. Nah, Itu tuh yang jarang orang punya. ini keunggulan dari Salah Step satunya and di Step Shoe. and Shoe gitu. Keunggulan di Bogor lah yang Di Bogor. yang paling canggih Mas Gali Salah gitu. satunya. satunya gitu. Manual kita tetap, cuma buat beberapa sepatu yang case-nya khusus dengan harga yang khusus juga, itu kita pakai treatment seperti itu. Gitu. Itu kalau ozon maksudnya kalau dibandingkan dengan cara biasa tuh maksudnya yang ozon yang tadi Mas Kita Gali pakai bilang steam tuh kayak ozone kan, jadi pakai uap panas itu dia memang tujuannya untuk mengangkat noda-noda yang udah lama gitu loh, yang kerak-kerak. Kadang-kadang kayak pipis kucing, terus kayak tiba-tiba ada kecoaknya, mungkin bau kan, itu Iya. bisa kan pakai itu dengan penggunaan air yang lebih sedikit. Apalagi gue kan anak lingkungan kan, jadi ya menurut gue itu something menarik orang lah, ini udah lebih bersih, baunya juga hilang, dan pengerjaan lebih cepat, efisiensi. pengerjaan lebih cepat. Yes, dan lebih efisiensi gitu, Hmm. dan pengeringannya juga jauh lebih cepat gitu. Yang biasanya stek 1 hari apa 2 hari, ini mungkin setengah hari udah bisa kering gitu. Tinggal kita cek lagi, cross check, begitu kalau masih ada yang kotor ya kita tinggal detailing gitu. Kalau nggak ada langsung set udah simpan, tinggal tunggu orangnya datang gitu. Nah, kalau dari pengerjaan di Step and Shoe sendiri kayak untuk mencuci sepatu, tas itu biasanya makan waktu berapa lama tuh? Kita lihat dari kondisi sepatunya. Beda-beda soalnya Yes. ya. Heeh. Yes, dan kita selalu edukasi orang tersebut. Mas, ini sepatunya
cocoknya di gini. Mm-mm. Mas sorry, dan kita berani ngomong ini sepatu palsu. Oh. Itu edukasi juga buat orangnya. Oh. Ada orang yang nggak tahu bahwa sepatu dia itu palsu. Nah kalau pas sepatu itu udah palsu, materialnya pun juga nggak ya menengah ke bawah kan. Iya. Jadi kondisinya akan lebih sulit untuk dibersihkan. Nah, gue penasaran respon orang ketika diinfoin nih, waduh sepatu gue palsu nih, jadi responnya apa? Thank you atau ada respon macem-macem? Ada yang oh gitu ya, oh gitu. Ada juga oh enggak, waktu itu saya beli mahal, tapi kan kita mau ngomong masnya ketipu, kan nggak mungkin gitu kan. Ya nggak enak lah ya Nggak malah. enak, ya gitu ya pokoknya kita sorry tuh saya aja ke orangnya kayak gitu. Tapi itu berarti sebelumnya kan dikasih tahu di awal gitu Educate kan. lah, menurut gue itu bagian dari educate buat orang. Nomor satu kita selalu educate, jadi orangnya tuh nggak ekspektasi berlebihan. Ada juga sepatu yang kayak taruhlah Converse Vans yang udah kacau banget, tapi ekspektasi dia dengan buat 50.000 itu bisa jadi kayak baru lagi kan. Iya. Jadi kita harus ngasih tahu kondisi sebenarnya tuh sepatunya, oh ini udah ada yang robek, ini udah bukan kotor tapi pudar Iya. gitu. Jadi kita bakal kasih tahu treatment yang cocok, entah di repaint, entah dijahit, atau entah cuma dicuci aja udah bersih kayak gitu. Nah habis udah mengedukasi itu, habis itu next stepnya apa tuh? Nah sebenarnya itu ada teknik marketing. Heeh. Itu teknik marketing. Gimana tuh? Dari edukasi itu orang jadi percaya. Dia kan udah dapat something dari kita. Kredibel nih orang. Nah, Ya. kredibel, dia ngerti sepatu, di situ kita tawarin macam-macam. Kelihatan nih, Kita oh ada Mas inilah. Gali pengetahuannya dalam nih Iya. tentang sepatu gitu Iya. kan. Dan gak cuma gue, karyawan gue tuntut seperti itu. Jadi mereka ngerti the whole process of our workout. Jadi emang harus ngerti semua dari A sampai Z gitu. Jadi gue pengen, makanya itu gue pengen si karyawan gue tuh ngerti cara ngomong ke konsumen yang baik, cara mereka nyuci sepatu, pengetahuan tentang sepatu itu penting. Makanya itu agak susah untuk nyari orang sebenarnya yang sempat. Kalau ngomong soal karyawan, gue pernah training 3 orang sampai 4 orang sekaligus. Nggak ada semuanya yang bisa nyuci. Berarti Gue taunya dari mana? Dari mereka nyikat sepatunya. nggak lewat nih, kualifikasi nggak lewat. Nggak lewat. Ada orang yang pengen kerja ada, tapi dia nggak bisa nyuci. Cara megang sikatnya udah dikasih tahu tapi tetap nggak bisa. Irama nyikat sepatunya esensial nggak sih itu? Dari dasarnya pun emang udah nggak cocok lah intinya gitu. Dan satu lagi, karena gue nyari keluarga, mereka harus cocok juga sama teman-teman yang udah kerja sebelumnya. Karena kan kita tim ya, jadi Ya. tuh kita kerja tuh proses Heeh. proses dari resepsionis masuk ke tempat cuci, tempat clean upnya. Dari situ baru kelihatan tuh ada yang harus di repaint, ada yang harus di repair. Itu kan pindah lagi ke orang selanjutnya kan, Pindah ke station selanjutnya. Jadi muter sampai akhirnya bersih. Itu kan ada step-stepnya. Nah itu kalau mereka sendiri udah ada Selek. crash, ada serek, itu ya udah nggak bakal cocok. Walaupun gue bilang ke karyawan gue, ke teman-teman tuh selalu bilang, kadang-kadang karyawan tuh nggak semuanya solid loh. Ada yang Ya. kerja jauh emang cuma kerja gitu. Di kantor gue juga banyak yang kerja pulang ada, nggak solid segala macam. Ya mungkin ada aja. Cuma kalau kerjaannya bagus, is okay. Ya nggak sih? Kalau kerjaan lu bagus, lu mau ngapain aja bebas deh. Iyalah ya. Mau lu nyuci 5 sepatu, keluar ngerokok, mas ngerokok ya apa, istirahat sebentar, so dibiarin. Tapi ntar balik lagi kerjaan tuh beres. Ya kerjaannya. Cuma ya gitu, ada beberapa case yang emang nggak bisa gua tolerir. Beberapa kali gua kasih tahu, ya kita harus terpaksa gua out dengan Dikat lah ya. di-cut. daripada yang Ngelambatin kerja yang lain gitu kan. temponya jadi lambat, Moodnya teman-teman jadi yang moodnya jelek. jelek kan Iya. kita satu tim, satu orang nggak enak moodnya pasti nular yang lain gitu. Iya, kayak di lingkungannya kalau udah toksik atau apa ya pasti nular gitu Iya. loh. Dan anak-anak di toko tuh selalu curhat sama gua, mas hari ini ada konsumen gini, ada konsumen gini, terus ya tentang masalah ceweknya, masalah keluarganya, segala macam. Jadi ya kita udah keluarga. Iya. Makan siang tuh kayak ngumpul jadi satu, makan bareng gitu. Kadang-kadang sampai kayak gitu. Jadi gue pengen bikin di toko itu keluarga lah, gak cuma it's all about work aja sama money gitu. Ya. Malah sebulan sekali tuh kita selalu makan ya entah makan
bakar-bakaran apa yakinikuan atau kita ngeliwat sekedar ngeliwat gitu atau sabu-sabu kita bikin sendiri. Nah itu salah satu cara untuk gua introspeksi. Si A lu gini loh, kurangnya gini sama konsumen misalkan. Ini sepatu ini belum bersih, cara bersihnya gini loh. Terus kalau sepatu putih gini, kalau mark ini gitu. Sambil makan ya, enak Evaluasi, gitu loh. evaluasi. Jadi mereka juga introspeksi. nggak yang kayak kenapa nih nggak gitu. Iya. Ya kalau case-nya udah buruk sih memang pasti gue panggil satu-satu. Pernah tuh Kenapa kejadian? nih? Ada beberapa. Gitu. Ada beberapa kali. Apalagi kalau gue udah mau ngekat orang pasti nggak langsung, pasti dalam waktu 1 bulan 2 bulan gue kasih tes dulu. Dan gue tanyain ke teman-teman yang lain, ada perkembangan nggak, ada perubahan nggak kayak gitu. Karena yang kerja kan mereka kan, bukan gue kan. Gue sekarang udah lebih ke kontrol aja, kontrol ngecek kalau lagi pulang kerja gitu gue cek ini belum, balikin cuci lagi, ini belum cuci lagi, ini kurang ini gue taruh note di grup, dah mereka bisa kerjain kayak gitu. Jadi dari timnya Mas Gali juga ngevaluasi ya? Evaluasi karena kita keluarga. Nggak bisa perspektif gue sendiri nggak bisa. Prinsip utama dari Step & Shoe Ya, kekeluargaan. salah satunya itu kekeluargaan. Itu yang dari awal gue bangun. Gitu. Rasa memilikinya lebih tinggi lah kalau gitu. Mantep sih. Kalau emang udah solid, ya apapun tantangannya bisa dilalui lah ya, gitu kan ya. Yes, gitu. Kalau dari Mas Gali sendiri, rencana jangka panjang Step & Shoe nih 5 tahun ke depan lah atau 3 tahun ke depan deh. Kira-kira bakal ngapain tuh Mas Gali? Kalau dalam jangka waktu dekat sih beberapa layanan cuci sih udah gua lakuin ya, bukan cuci doang. Kayak sekarang yang baru ada layanan itu dan jarang orang punya adalah stick golf. Poles stick golf itu orang jarang banget ada dan kita punya. Itu salah satu keunggulan kita juga. Terus repair tas itu juga kita kan sebenarnya development ya. Iya. Itu sampai sekarang sebenarnya masih development, masih ada beberapa hal yang perlu kita tingkatin lagi buat konsumen karena beberapa yang nggak bisa kita lakukan gitu. Masih terus development sih ya, kedepannya pengennya sih mulai buka cabang. Kita lagi udah mulai bikin konsep store-nya kayak gimana, layoutnya kayak gimana, kira-kira karyawannya mau dari mana aja, budgetnya berapa, mulailah kayak gitu ya, pelan-pelan lah. Nah kalau R&D itu siapa tuh yang mikirin itu jangka panjangnya selain Mas Gali? Apakah ada bantuan? Kalau sekarang gue sama ada partner gue sih gitu. Itu kita saling kasih masukan aja. Ini kayak gini loh. Terus ada misalkan ada konsumen juga banyak kasih insight. Mas ini bisa nggak benerin kayak gini, misalkan roda koper apa segala macem, atau benerin koper misalkan apa stroller gitu. Minta dibenerin segala macam. Kita tadinya ya kita cuci sepatu loh, bukan repair macem-macem ya, nggak kepikiran gitu kan. Tapi ada demand yang kadang kita coba. Kadang kita coba kita terima dulu baru kita maksudnya sih trial sih kita. Tapi kasih disclaimer nggak tuh? Ya dong, kasih disclaimer kan ini tempat tapi cuci sepatu. Dengan berjalannya waktu kita tuh ngerti, oh ini bisa digini ini, walaupun kita belum pernah nyoba tapi kita tahu barang ini tuh bisa diginin loh, barang ini bisa diginin loh, tapi belum pernah kita coba aja. Makanya dari konsumen tuh nanya, jadi kita bikin gitu loh. Oh tapi itu kan misalnya itu yang roda stroller kan, apakah konsep nyuci membersihkannya itu sama kayak ngebersihin tas itu dan masukannya sepatu? Nah itu adalah yang gua pengen bikin one stop service lah. Jadi dari tadinya cuma nyuci, repair, poles stick golf, poles jam tangan, Ntar lagi cuci mobil nih. Cuma gimana? Car wash jadinya nih. Makanya kan bingung. Oh lucu lagi sampai ada orang nanya, Mas bisa repaint sofa nggak? Sofa panjang. Itu lu mesti dateng dong kalau kayak gitu. Tim mesti datang ke tempat dia. Sofa kan nggak bisa dibopong-bopong, nggak bisa dibawa-bawa. Awalnya gue pikir kayak gitu. Cuma dengan gue dan nego sama orangnya, akhirnya dia bela-belaan pakai mobil kayak mobil bak itu dibawa ke tempat gue. Gue taruh dia taruh di toko gue. Terus kita ngerjainnya di ruang yang berbeda. Dia sampai bawain sofanya. Iya. Wah. Jadi kita cek tuh sofanya. Berhasil. Iya berhasil. Sebenarnya itu juga trial sebenarnya. Gue tahu gue bisa, tapi gue belum pernah ngelakuin. Dan tuh gue ngelakuin sendiri sama teman-teman gue, sama anak-anak tuh kita. Terus
karena banyak yang retak-retak, namanya kulit kan dipakai duduk kan ada jangka waktunya kan kalau kulit itu. Iya. Apalagi udah lama bikin retak segala macem, kita benerin terus kita repaint dengan warna yang sama gitu. Dan orangnya kaget, kok bisa sih? Coba mungkin teman-teman sih kalau mau lihat itu sofanya mungkin udah diupload kali ya di Instagram. Di Instagram ada sih kayaknya sih. Udah ada Boleh tuh before di-scroll, after. ada before after. Nanti bisa tuh scroll deh. dicek di Instagram Step and Show tuh. Banyak tuh hasil-hasil repaint, repair segala Sampai macam. teman-teman hasil gue cucinya sendiri canggih sih. Sampai teman-teman gue sendiri tuh yakin lu nerima gituan. Gila nih orang. Temen juga kayak ragu gitu kan. Iya, gue sendiri juga ragu sih. Cuma dengan tools yang ada waktu itu akhirnya dari situ gue juga bisa beli tools baru lagi. Airbrush, terus kompresor segala macam ya dari situ juga. Gitu. Berkembang pelan-pelan gitu lah ya. Pelan-pelan, karena Dapat semua insight harus dari customer juga bisa jadi ngebantu Step and Show berkembang gitu ya. Betul, juga bisa dipakai buat jangka panjang juga gitu kan. Jangka panjang. Nah, kalau yang ngelola keuangan Step and Show itu siapa sih? Nah, untuk Apa sekarang dari Mas Gali? Kan Mas Gali ini lama-lama ya, kayak superhero nih. Awal sih juga. Awal sih gue sendiri sih, tapi berkembangnya waktu. Karena kan gue juga harus mikirin produksi ya. Produksi bahan-bahan baku, terus waktu itu masih direpotin sama macam-macam hal, renov rumah segala macem, ada partner gue. Nah itu dia juga mulai bantuin dari segi keuangannya sih gitu. Jadi nggak gue sendiri sebenarnya, mati gue kalau gue sendiri dan yang aku pegang. Udah Karena harus operasional, harus keuangan, produksi segala macam. bisa mati kalau nggak ada tim. Jadi superhero sendiri bisa nggak tidur. Sangat tidur. Tapi sempat gue kayak karena gue di toko kan, yang lain udah pada beres, gue tuh masih ngeripen itu sampai jam 11:30 malam sendiri di toko sambil dengerin lagu sendiri lah ya. Sendiri kayak malam-malam gitu. Kalau udah baru balik. Soalnya tanggung kan kayak dibesokin gitu. Kalau dari Step and Show sendiri keuangannya pernah gonjang-ganjing gak nih? Pernah lah awal-awal ya. Awal-awal. Sampai pernah ngutang? Enggak. Semua syukurnya sekarang pakai duit kita pribadi sih, duit gue pribadi. Enggak ada yang terus. Iya, kita putar terus. Dan gue udah bilang sama karyawan gue ya sekarang kita kayak gini tapi percaya sama gue kita bakal maju. Ya namanya baru kan. Dulu memang gue udah sempat bikin, tapi setelah ini kan toko baru ya, nyawa baru, jiwa baru, jadi memang kita harus mulai dari nol. Kayak gitu. Iya. Makanya gue bilang sama karyawan gue, ya kalau gaji lu sekarang segini ya kita baru awal. Gue juga baru buka loh, bukan yang dari dulu gue udah punya karyawan banyak segini, nggak ada. Gue baru punya karyawan tuh kalian gitu loh. Dari sini kita bangun pelan-pelan. Ya alhamdulillah sekarang ya udah lumayan oke sih. Udah lumayan oke lah ya. Iya, gaji anak-anak juga tiap bulan ada kenaikan segala macam, mereka juga lebih enjoy. Tiap bulan naiknya? Bukan Ya, tiap tahun? bulan juga sih. Waduh. Tapi kadang-kadang suka ada bonus juga. THR? Enggak, THR. Kalau THR kan satu kali gaji ya. Ini dapurnya gitu. sih ya, nanti silakan tapi bentuk insentif gua tuh kadang-kadang bukan uang, tapi sore-sore mereka lagi kerja gue bawain makanan, gue jajan bakso tiba-tiba. Ini kan semangat tau gitu. Dibandingkan gue kasih uang 50 misalkan gitu kan. Mereka lebih seneng kebersamaannya itu sih kalau yang gue lihat. Jadi gue tuh memanusiakan manusia, mengorangkan manusia. Luar biasa nih quote-nya. Gitu. Memanusiakan manusia ya, Manusia, gitu kan. ya, gitu. Yang penting apa dari sumber daya manusia dulu dikembangin jadi sedemikian rupa jadi timnya solid gitu ya. Timnya solid. Pengalaman yang paling menyenangkan saat menjalani Step and Show tuh ada nggak Mas Kali? Masih ada sih. Banyak sih sebenarnya. Yang paling seneng dah. Yang paling seneng simple ya. Simpelnya itu ketika ada barang yang konsumen tuh seneng, taruhlah tas yang dikasih sama ibunya, sama bapaknya, kenang-kenangan kan, atau hadiah ulang tahun atau hadiah merit gitu tapi rusak, terus dia sebenarnya sayang kan, tapi barang tuh rusak nggak mungkin dipakai, dia datang ke kita dengan keluhannya, Mas tolong banget ya gini, kalau nggak bisa mendingan nggak usah, ya kita upayakan itu bagus lagi lah. Sesuai kondisi awalnya. Setelah beberapa hari pengerjaan beres, orangnya balik, dia speechless, ada yang sampai nangis, Mas makasih banget, barangnya bagus lagi segala. Itu berharga banget buat kita. Ketika orang yang ngelihat barangnya itu sesuai sama ekspektasinya, itu kita seneng banget.
Itu seneng banget. Itu Kepuasan seneng banget. konsumen, Kepuasan kepuasan nomor Mas satu. Gali lah ya. Karyawan-karyawan tuh udah ya itu sih yang kadang-kadang ada sampai nangis, sampai seneng banget, terus akhirnya kan dari situ kan mereka ya insight buat kita, ya mereka jadi ngomong ke orang lain, ini bagus loh gini-gini. Terus gua yang udah pernah rusak, udah nggak gua pakai lagi, yang udah jadi sampah sekarang jadi bagus lagi, bisa gua pakai lagi, bisa gua pamerin lagi. Malah sampai ada yang tahu gitu saya nggak buang deh barang-barang saya, tas-tas saya yang dulu. Dari awal saya ke Step and Show aja. Iya. Weh. Padahal baru juga. Luar biasa. Lucu sih, seru. Seru lah ya. Seru. Setuju. Kalau yang nggak menyenangkan, yang paling nggak menyenangkan Yang nggak menyenangkan adalah sampai dari bete banget. konsumen kan macam-macam ya. Jadi Ada konsumen yang lagi minta nih. buru-buru, ya kan karena kita jasa ya. Ya. Sebenarnya macam-macam sih, karena kita jasa ada aja yang komplain yang nggak jelas. Terus tiba-tiba, Mas, ini kok jadi ada rusaknya gini-gini. Padahal tuh rusaknya itu udah kita kasih tahu. Dari Dan- awal dan, dong. dan mungkin ketutup sama kotoran. Jadi kan ada misalkan sepatunya udah lumpur apa segala macem, Nggak kelihatan mungkin tuh. nggak kelihatan, mungkin kan karena dia dipakainya nggak proper, di tempat yang nggak sesuai, jadi robek-robek misalkan kayak gitu. Kita cuci bersih jadi kelihatan dong, dia Iya. jadi muncul keperukan. Iya. Jadi pas lihat kok kayak gini, Rusak apa ini gitu. nah padahal ya emang dari awal. Nah situ juga pembelajaran dari kita. Sekarang kalau ada apapun, misalkan barang masuk ke kita, kita foto langsung kita kirim ke orangnya berserta invoice-nya. Ini Mas sepatu sebelumnya, gitu. Nanti setelahnya kita foto lagi sebelum dia ngambil gitu, kita foto, Mas ini udah jadi, Kak ini udah jadi, oh udah bagus ya gini, baru dia ngambil, gitu. Ini sebagai bentuk ya Layanan QC sih, juga lah QC ya, juga sih, QC QC juga dari Step and Show ketat Iya. gitu kan ya. Jadi ya Apalagi kan ini kondisinya segini gitu loh. Kita nggak yes. ngerusak produk orang lain loh. Ini mau di repair gitu kan. Kalau ada Orang kerusakan pasti dari sebelum pemakaian sebelumnya ya memang harus gimana ya, dari customer juga harus bisa maklum Harus sebenarnya bisa sih maklum. harusnya. Makanya dari awal Iya. kita edukasi, ini rusaknya di sini, warnanya pudar, ini nggak bisa dibenerin, ini kita bisa maksimal lagi. Jadi orang ekspektasi sesuai sama ekspektasi dia. Ya Gitu. Betul, Ya, kalau mau jadi bagus lagi, ya tambah add-on dari kita. Gitu. Terus strategi juga tuh marketingnya. strategi. Add-onnya tambahin di tengah-tengah atau add-onnya tambahin di awal? Dua-duanya tergantung. Tergantung. Kita nggak bisa begitu konsumen datang, Tante, Om ini Mas Kak, adanya ada ini nggak gitu. Karena kita itu berdasarkan kebutuhan orang. Kita nggak ada tuh kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada demand dari orang. Nggak mungkin kita tiba-tiba lagi nih cuci sepatu dong, nggak mungkin, orang dia sepatu nggak kotor. Iya. Ya kan. Makanya setiap konten, setiap apapun yang gue bikin itu mendekatkan kepada kebutuhan orang. Ini ada tas rusak jadi bagus, ini sepatu kotor jadi bersih. Orang jadi ngeliat, iya nih kotoran kayak gini kan sepatu gue juga ada. Jadi tas gue udah rusak nih, kulitnya harus retak-retak gini-gini. Di sini bisa sih. Di sini bisa. Ya, jadi kan sesuai kebutuhan dia kan. Ya, mendengarkan kebutuhan dari customer banget lah pokoknya Itu nomor gitu kan. satu. Itu nomor satu. Fleksibel lah pokoknya kan. Fleksibel. Kondisi kayak gimana kita harus ngikutin juga gitu kan. Betul. Nah, sebelum menutup sesi ini nih. Udah beres ya. Ini ya kan cepet kan, berasa enak kan kalau ngobrol gini kan enak. Nah, ini kan berhubungan dengan hukum nih. Menurut Mas Galih, seberapa penting pemahaman akan hukum untuk pengusaha UMKM? Nah, ini tuh kayak dua koin. Dua koin, oke, dua sisi lah Kalau ya. menurut gue ya, satu koin itu kita nggak perlu memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena belum tentu semua usaha yang kita jalanin bakal maju terus. Bisa orang cuma nyoba-nyoba, begitu kalau bagus it's okay, baru kita mentingin hukum. Tapi kalau ada juga yang nyoba-nyoba, ternyata nggak sesuai nih, ternyata untungnya nggak bagus, jadi collapse. Sekarang kalau kita mentingin hukum dulu, bagusnya adalah kita punya fondasi. Sekarang UMKM kan lu bikin lu bikin gelas ini kan produksinya bisa macam-macam. Ya, namanya bisa macam-macam. Kalau lu nggak kuat tuh disikat sama orang. Makanya kita juga harus kreatif. Gitu. Izin minum, Bro. Ya, silakan nggak apa-apa. Sebenarnya kalau hukum juga ya penting gitu ya untuk membangun. Itu penting banget sih sebenarnya. Fondasi sebenarnya. Betul. Kalau gitu ada pertanyaan lagi mungkin? Udah nggak ada?
Oke, kalau gitu thank you banget Mas Galih Oke. udah sharing-sharing nih hari ini. Aduh, panjang lebar udah sampai apa menjelaskan kayak perjalanannya dari awal sampai sekarang gitu Step and Shoe ya. Semoga Step and Shoe tetap jaya tetap jaya lah gitu kan ya, dan ditunggu Mas Galih cabangnya di Jakarta. Thank you bro. Ditunggu Mudah-mudahan lah secepatnya. supaya bisa menjawab yang tadi ya, sobat DC tadi yang nanyain kalau Step and Shoe kapan buka cabang di Jakarta gitu. Kirim-kirim aja. Apa yang dikirim? Sepatunya lah, sepatu. tas, stick golf itu kita udah open banget. Stick golf sekarang udah ini juga ya, selain Mulai naik. apa sepatu, tas, golf juga. Golf juga, itu yang udah kita lewatin R&D beberapa kali lah. Apalagi banyak pemain-pemain baru, orang-orang baru, anak-anak baru yang pas COVID ini kan mulai ikut bapaknya, ikut trending segala macam. Kita buka dari situ juga. Nah tuh kalau Opportunity sih. mau daerah Buat Bogor pasar. tuh kan ya, yang deket-deket tuh Yang langsung deket-deket bisa ke Step and Shoe loh. Alamatnya di mana? Jalan Bogor Baru, Blok D1 nomor 4. Ya tuh. lihat di Google juga pasti ada. Langsung bisa di save, langsung bisa di search Google Maps, langsung datang gitu. Pelayanannya luar biasa lah pokoknya, sangat mendengarkan konsumen dari awal sampai akhir, barang terjamin. Tadi apa, stick golf udah bisa, sepatu, tas tinggal Solar, diserahkan, helm, iya, masuk keluar bersih. tinggal ikutin arahan dari Mas Galih. Pangling lah pokoknya. Pangling Pangling lah. pangling lah pokoknya kalau udah pakai layanan dari Step and Shoe lah, pangling. Kalau sebut namaku 3 kali dapat diskon. Waduh, diskon apa? Diskon apa ya? Nanti ditagih beneran nih. Oh, iya. Ada yang nonton gini ditagih beneran gitu ya. Oke, kalau gitu thank you Mas Galih udah bisa sharing. Kalau gitu thank you juga sobat-sobat yang udah nonton live-nya hari ini. Kalian juga bisa ngeliat podcastnya nanti di YouTube juga bisa, di Spotify atau Anchor untuk dengerin audionya juga bisa. Dan jangan lupa juga follow landak.id, di Facebook ada, di Twitter ada, di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube ada lah semuanya gitu. Tinggal di follow aja kalau mau denger podcast yang menarik kayak gini, atau mau ngeliat apa, atau mau tahu kayak informasi seputar hukum, atau langsung mau konsultasi bisa langsung ke website kita di www.landak.id. Kalau gitu sekian sobat-sobat, terima kasih, selamat malam.